wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadli Fardian Setia, NIM 531420030, kelas A Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ERD dan bahasa basis data. Pembahasan yang pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara objek-objek tersebut, atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship Diagram yaitu entitas dan relasi. Fungsi ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Notasi simbolik ERD yang pertama yaitu entitas disimbolkan dengan persegi, yang berikutnya yaitu atribut dengan bulat oval, dan relasi dengan belah ketupat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu link. Nah, link ini berfungsi sebagai penghubung antara entitas dengan relasi, juga entitas dengan atribut. Notasi yang pertama yaitu entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya yaitu pelanggan, mahasiswa, dosen, pekerja, penjual, dan lain-lain. Notasi yang kedua yaitu atribut, adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap entiti atau entitas bisa terdapat lebih dari satu atribut. Contohnya entitas mahasiswa, terdapat atribut yaitu NIM, nama, alamat. Kemudian dalam atribut terdapat juga atribut key atau kunci. Yang pertama yaitu super key, adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas. Kemudian yang kedua yaitu kandidat key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan entitas satu dengan lainnya dalam himpunan entitas. Yang ketiga yaitu primary key, yaitu salah satu dari kandidat key yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu entitas dalam suatu himpunan entitas. Syarat dari primary key yaitu unik, digunakan sebagai acuan dalam suatu entitas, dan juga lebih ringkas. Kemudian ada foreign key atau kunci tamu, sebuah kolom atau field yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan sebagai relasi antar tabel, atau bisa juga kita definisikan foreign key ini sebagai primary key yang berada pada entitas lain yang berfungsi sebagai penghubung atau relasi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini, di mana kita memiliki sebuah himpunan entitas dari pengendara, di mana terdapat atribut nomor KTP, nomor SIM, nama, dan alamat. Nah, super key kita bisa menggunakan keempat atribut tersebut, atau juga bisa juga salah satu dari keempat atribut tersebut. Nah, untuk kandidat key kita bisa menggunakan minimal dua untuk bisa kita gunakan sebagai key untuk membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Nah, primary key merupakan salah satu dari kandidat key yang kita gunakan sebagai pengidentifikasian suatu entitas. Nah, pada kasus ini yang kita bisa gunakan sebagai primary key yaitu nomor KTP dan juga nomor SIM. Kenapa demikian? Karena contohnya di sini nama dari entitas satu dengan entitas yang kedua namanya sama. Nah, untuk membedakannya kita perlu primary key. Nah, kita menggunakan nomor KTP karena nomor KTP tidak semua orang memiliki nomor KTP-nya itu sama. Nah, kemudian yang atribut key yang berikutnya yaitu foreign key. Nah, foreign key merupakan primary key yang terdapat pada entitas yang lain fungsinya sebagai penghubung antara entitas yang pertama dan entitas yang kedua. Nah, contohnya di sini yaitu pada tabel artis memiliki primary key artis ID, dan untuk tabel genre memiliki genre ID. Nah, ketika mereka dihubungkan dengan entitas yang lainnya, maka primary key ini akan mewakili dari entitas yang lainnya
pada suatu entitas tersebut, pada entitas lainnya. Kemudian notasi berikutnya yaitu relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya, mahasiswa yang terdiri dari beberapa atribut dan juga entitas mata kuliah yang terdapat beberapa atribut. Nah, untuk memberikan sebuah relasi antara entitas mahasiswa dan mata kuliah, kita membutuhkan simbol notasi relasi, yaitu belah ketupat. Nah, si mahasiswa ini bila kita hubungkan dengan mata kuliah, maka mahasiswa mengontrak mata kuliah. Kita hubungkan relasinya dengan simbol belah ketupat. Contoh relasi antar tabel. Misalnya kita memiliki tabel dari himpunan mahasiswa yang terdapat beberapa entitas, juga tabel mata kuliah. Nah, untuk menghubungkannya kita hanya perlu mengambil primary key dari tiap entitas yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, primary key pada tabel mahasiswa yaitu adalah NIM. Kita gunakan NIM sebagai primary key-nya. Nah, untuk tabel mata kuliah kita menggunakan kode MK sebagai primary key-nya. Bila kita lihat di tabel penghubungnya, itu kita hanya menggunakan NIM dan kode mata kuliah. Untuk nilai angka dan nilai huruf itu hanya sebagai atribut dari si tabel penghubungnya. Kemudian kita masuk pada kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu adalah one to one, one to many, many to one, dan many to many. One to one, setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan B, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, satu dosen paling banyak mengepalai satu program studi, dan setiap program studi dikepalai oleh paling banyak satu dosen. Bisa kita lihat di sini. Kemudian berikutnya yaitu one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Contohnya, satu jurusan berisi banyak mahasiswa. Kemudian many to one. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya, banyak mahasiswa kuliah di satu jurusan, tapi tidak bisa banyak jurusan diikuti oleh satu mahasiswa. Kemudian many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya. Contohnya, setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Kemudian derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum dalam kurung X, Y, di mana X-nya merupakan nilai minimum dan Y merupakan nilai maksimum. Derajat kardinalitas relasi itu mewakili hubungan korespondensi maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu dengan terhadap himpunan entitas lainnya. Contohnya, setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah satupun. Nah, setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa, tapi bisa juga ada mata kuliah yang tidak atau belum diikuti oleh satupun mahasiswa. Kemudian ke pembahasan berikutnya yaitu bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri dari DDL, yaitu Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language, dan terakhir yaitu TC, yaitu Transaction Control. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language, adalah bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam bahasa pada DDL yaitu create, drop, dan juga alter.
Yang pertama itu create. Perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL atau SQL, perintah create ini dapat berfungsi sebagai membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, di mana kita membuat sebuah tabel, create table, nama tabel. Yang berikutnya itu drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Nah, jadi sinteksnya yaitu tertulis drop tabel, kemudian nama tabelnya. Kemudian perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Untuk sinteks dalam penulisannya yaitu alter tabel, kemudian tabelnya, kemudian bisa kita tambahkan kolom, data type, default XP, dan kolom data dan kolom-kolom lainnya. Kemudian DDL, data manipulation language. DML, data manipulation language. Adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data, tabel, view, dan lain-lain. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data, dalam hal ini berupa tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, dan select, dan juga delete. Yang pertama yaitu insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan seperti berikut. Yang pertama itu insert, kemudian kita into, dan nama tabelnya, kolomnya, dan nilai yang akan kita isi. Nah, contohnya bisa kita lihat di bawah ini, penggunaan insert pada sebuah tabel dalam database. Kemudian update. Perintah update digunakan untuk mengubah isi dari kolom, baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut, yaitu update, kemudian nama tabelnya, kemudian setnya kolom keberapa, kemudian diisi nilainya. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini tentang sinteks dari penulisan update-nya. Kemudian select. Perintah select pada PL atau SQL mempunyai fungsi untuk mengambil, retrieve, informasi dari database. Perintah ini juga mempunyai kemampuan seperti berikut. Yang pertama itu projection, memilih kolom-kolom dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query. Memilih beberapa atau banyak kolom yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu selection, memilih baris-baris dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi baris-baris yang akan diambil. Kemudian yang ketiga yaitu joining, mengambil data bersama yang disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dan dengan menentukan hubungan antar mereka. Untuk mengambil data dari keseluruhan isi tabel, maka perintah select ditulis menjadi select from nama tabelnya. Nah, bisa kita lihat di sini projection berarti kita hanya memilih kolom-kolomnya saja. Untuk selection kita hanya memilih baris. Sedangkan untuk tabel kita bisa mengambil data bersama dari tabel yang satu, kemudian kita pindah ke tabel yang berikutnya. Kemudian delete. Perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel. Bisa diikuti dengan pengisian bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut, yaitu delete from nama tabelnya dan where-nya, kondisinya atau lokasi. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, delete from mahasiswa, where NIM 531, NIM-nya. Nah, kemudian yang poin berikutnya yaitu DCL atau Data Control Language. Perintah DCL ini merupakan perintah yang berfungsinya berperan untuk melakukan proses manipulasi user pada sebuah database dan juga menyangkut hak akses dari sebuah database. Jadi dengan menggunakan perintah ini, kita dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan akses ke dalam database yang kita miliki. Beberapa perintah yang biasa digunakan dalam data control language yaitu adalah grant dan revoke. Nah, grant merupakan perintah yang berhubungan dengan hak akses user. Dengan menggunakan perintah grant ini, maka administrator
atau pemilik dari sebuah server dan juga database dapat menunjuk salah satu user agar dapat memperoleh hak akses untuk melakukan manajemen dan juga pengaksesan terhadap database. Hak akses tersebut memungkinkan user yang ditunjuk dapat melakukan proses manajemen basis data dengan menggunakan perintah-perintah DML dan juga DDL. Kemudian revoke. Revoke merupakan kebalikan dari perintah grant yang sebelumnya. Apabila grant merupakan perintah yang digunakan administrator untuk membuka hak akses kepada user, maka perintah revoke ini digunakan oleh administrator untuk menarik dan juga mencabut hak akses yang sudah diberikan sebelumnya kepada user. Pencabutan hak akses ini bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi tergantung keputusan dari si administrator. Yang terakhir yaitu TC atau Transaction Control. Transaction Control adalah pernyataan yang digunakan untuk mengelola perubahan yang dilakukan oleh pernyataan DML. Hal ini memungkinkan pernyataan yang akan dikelompokkan bersama ke dalam transaksi yang logis. Contohnya yaitu commit, digunakan untuk menyimpan pekerjaan yang dilakukan. Save point, pernyataan memungkinkan untuk mengembalikan ke titik standar tertentu dalam suatu transaksi. Kemudian ada rollback, yaitu mengembalikan database ke aslinya sejak commit terakhir. Kemudian set transaksi adalah mengubah opsi transaksi seperti tingkat isolasi dan penggunaan segmen rollback. Sekian video penjelasan dari saya mengenai ERD dan bahasa basis data. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.